Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibu berharap anak-anak hari ini kabarnya baik-baik saja, sehat-sehat aja, sehingga kita pada pagi hari ini bisa mengikuti ibadah bersama ibu guru dan teman-teman kalian. Hari ini kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Anak-anak siapkan hati, kita mau bersatu hati masuk dalam saat teduh. Baiklah anak-anak, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa bersama. Anak-anak boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih kami mengucap syukur padamu Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Bapa, tiba saatnya kami akan mengikuti ibadah pagi hari ini. Kiranya Engkau menolong kami, memimpin dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah ini boleh kami rasakan menjadi ibadah yang diberkati. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita akan angkat pujian anak-anak sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian lagu Terima Kasih Tuhan. Dalam
berdiri, kita angkat pujian, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Kita mau berdoa, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan memuji memuliakan nama-Mu, biarlah pujian yang kami naikkan ini boleh menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan juga Tuhan sedikit dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu agar firman yang disampaikan ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak semua, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, pada pagi hari ini kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah memuji Dia, kita sudah menyembah Dia, dan tiba saatnya pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, Bapak sangat senang sekali bisa berbagi kepada kalian, bisa membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saat ini kita sudah memasuki ya awal bulan Desember ya. Tidak terasa begitu cepat waktu ya anak-anak semua. Sekarang sudah tanggal 3 Desember ya. Sudah tanggal 3 Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan apa? Ada yang tahu nggak? Ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah, anak-anak semua, sebentar lagi kita juga sebentar lagi juga kalian akan menghadapi ujian ya. Bagi kalian, apakah kalian sudah siap untuk ujian? Ya, Bapak berharap supaya kalian semua sudah siap untuk melaksanakan ujiannya. Beberapa hari ke depan kalian akan menghadapi ujian. Bapak berharap supaya kalian bisa menjawab setiap soal-soal yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Jangan kebanyakan main, tetapi bagaimana terus belajar menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pintar, dan terlebih-lebih menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah mempercayai Allah ketika aku sedih. Ya, kita sebutkan bersama-sama setelah hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Mempercayai Allah ketika aku sedih. Nah, adik-adik semua atau anak-anak semua, mempercayai Allah ketika kita sedih, ketika kalian sedih ya. Kita Bapak memberikan bahan Alkitabnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat ke-8 sampai ke-37. Karena begitu panjang nanti kalian bisa membaca di Alkitab masing-masingnya. Nah, di mana
di antara kalian mungkin ada yang pernah merasa sedih enggak? Di antara kalian mungkin ada yang pernah merasa sedih? Ya, yang pastinya ada ya. Kalau ada, karena kenapa kalian sedih? Mungkin ada di antara kalian yang merasa sedih karena mengikuti lomba, kalian bukan jadi pemenangnya. Atau di sekolah belum bisa menjadi juara. Mungkin ada di antara kalian yang lebih sedih karena tahun ini belum bisa kemana-mana, belum bisa ketemu dengan teman-teman di sekolah, belum bisa ketemu dengan guru-guru di sekolah, ya. Atau kalian merasa sedih karena di rumah terus, belum bisa kemana-mana. Namun apa yang harus kalian lakukan jika kalian mengalami kesedihan? Apakah terus-terus bersedih? Atau tidak? Ya, sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus, jika kalian sedih, seharusnya kalian harus berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, ya. Karena Dia adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Allah atas berkat-berkat yang telah Dia berikan kepada kita, ya. Dalam Alkitab ada sebuah cerita yang menceritakan bagaimana kita mempercayai Allah ketika hati kita hancur, ketika kalian kesulitan, kesusahan, atau ketika kalian mengalami sedih karena iman kita sedang menghadapi ujian berat mungkin. Kita melihat ya dalam bahan Alkitab, dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-37, nanti boleh dibaca di Alkitab masing-masing karena begitu panjang. Di dalam cerita ini diceritakan kisah mengenai perempuan Sunem yang mengungkapkan jawabannya. Kisah itu merupakan kisah seorang ibu yang terus percaya pada firman Allah melalui Nabi Elia, meski dalam situasi yang paling tragis atau sekalipun, ya. Sang perempuan Sunem ini berusaha memahami apa maksud, apa tujuan Allah mengambil karunia istimewa yang telah Ia berikan kepadanya, yaitu anaknya. Karena kelahiran anaknya merupakan tanda suatu anugerah Allah dan kesetiaannya kepadanya. Ketika anaknya meninggal, dia terus mencari belas kasihan Allah melalui Elisa, hambanya. Dikatakan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-30, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa sang perempuan Sunem dan suaminya adalah salah satu pasangan yang kaya. Ya, mereka juga merupakan seorang yang baik, ya, merupakan orang baik yang membuka rumah mereka untuk Nabi Elisa setiap kali mengunjungi kota mereka. Perempuan Sunem itu tahu bahwa Elisa telah dipilih oleh Allah untuk melaksanakan kehendaknya dengan dukungan dan keramahannya. Sang perempuan Sunem mampu membantu Nabi Elisa mengabarkan firman Allah dalam komunitasnya sendiri, ya. Tetapi sebagai balasan atau kepedulian dan kebaikannya, Elisa menanyakan seperti ini, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Tapi perempuan itu tidak menginginkan apapun. Namun setelah bertanya-tanya lebih lanjut, anak-anak, ya, dia bertanya lebih lanjut, Elisa mengetahui dari pelayannya, ya, Gehazi, bahwa pasangan kaya itu tidak memiliki anak. Tentu hal itu menjadi kekecewaan yang besar bagi mereka, karena mereka tidak memiliki seorang pewaris dan seorang yang mampu menopang hidup sang istri yang masih muda jika suaminya yang sudah tua itu meninggal, ya. Namun Elisa memberikan kabar gembira yang mengejutkan kepada mereka, ya. Ia bernubuat bahwa dalam 1 tahun pasangan itu akan memiliki seorang anak laki-laki. Kemudian ketika anak laki-laki mereka lahir, terjadilah kebahagiaan dalam kehidupan mereka, bukan kesedihan yang terjadi, ya. Pasangan itu pun mereka merasa lengkap, merasa senang sekali, bahagia rasanya. Kemudian berjalannya waktu, anak itu bertumbuh dengan baik, ya, mulai besar. Kemudian suatu waktu dia pergi ke ladang dan dia tiba-tiba sakit di ladang dan sekarang dia telah meninggal, ya.
Setelah ada kabar gembira, kemudian apa yang dialami adalah kesedihan mendengarkan berita itu. Anaknya sakit dan kemudian akhirnya meninggal. Nah, adik-adik semua dalam cerita itu diceritakan anaknya yang baru saja lahir bertumbuh besar dan kemudian sakit dan akhirnya meninggal. Anaknya yang dikasihi ini meninggal di pangkuannya, tetapi setelah membaringkannya di ranjang, sang nabi di rumahnya, perempuan Sunem itu dapat berkata pada suaminya, jangan khawatir. Ya, kalau melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 23, imannya tidak hilang. Dia tahu bahwa ia harus pergi dan menemui Elisa. Namun di tengah-tengah kepercayaannya, perempuan itu juga mengalami kepedihan hati yang menginginkan jawabannya atas pertanyaannya. Ya, ketika ia menemukan sang abdi Allah yang memegang kaki Elisa dan berseru dengan sedih. Ya, setelah mereka mengalami kegembiraan, mereka juga mengalami yang namanya kesedihan. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita mempercayai Allah ketika kita mengalami kesedihan? Ya, mungkin di antara kalian anak-anak semua, ya, pernah mengalami yang namanya kesedihan. Ya, seperti dalam cerita yang baru kita dengar ini, kita melihat satu cara Allah menunjukkan kuasanya dan pemeliharaannya kepada perempuan Sunem ini. Salah satunya adalah dengan mengutus Elisa ke rumahnya, menyediakan kebutuhan rumah tangganya, memberi dia dan suaminya seorang anak laki-laki, menyediakan seorang pelayan dan seekor keledai untuk berpergian, dan menolong dia menemukan Elisa, menghidupi kembali anaknya, menghilangkan kesedihannya, dan memberi dia penghiburan dan sukacita. Ya, dia menghidupi kembali anaknya, ya, menunjukkan kuasa Allah di situ, menghilangkan kesedihan dan memberi dia penghiburan dan sukacita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara Allah juga menunjukkan kuasa dan pemeliharaannya bagi setiap kita? Ya, bagi setiap kalian yang masih sekolah, di saat kalian mengalami kesulitan, di saat kalian mengalami ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, ya, Bapak mau katakan kepada kalian bahwa Allah telah mengutus anaknya bagi kita, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Yesus bangkit dari maut, membuktikan bahwa ia adalah anak Allah yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Ya, saat kita mempercayai Yesus, maka Allah mengampuni setiap dosa kita dan memberikan kita hidup yang baru. Ya, oleh karena itu, anak-anak semua dalam menghadapi kesedihan, ketakutan, kesulitan, percayalah pada Allah. Dia adalah sumber segala-galanya. Ya, Bapak berharap kalian dalam menghadapi ujian jangan takut, ya, jangan sedih, tapi percaya kepada Allah. Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah sumber yang memberikan penghiburan, kekuatan yang baru bagi setiap kalian. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang Bapak sampaikan, dan Bapak berdoa untuk menuntut kebenaran firman Tuhan. Bapak juga berdoa buat kalian yang menghadapi ujian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Hamba-Mu bisa membagikan kebenaran firman-Mu bagi anak-anak-Mu, walaupun mereka masih kecil. Tuhan, biarlah di saat mereka mengalami kesedihan, kesulitan, kesusahan, Engkau mampukan mereka, Bapak. Hamba-Mu percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong mereka dalam setiap apapun yang mereka alami pada saat ini. Tuhan, mungkin mereka mengalami kesedihan, belum bisa bertemu dengan guru-guru mereka, belum bisa bertemu dengan teman-teman mereka, tetapi Hamba-Mu percaya bahwa Tuhan yang selalu memberikan mereka kekuatan, Bapak. Pada saat ini juga Tuhan, Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak yang akan menghadapi ujian, Engkau memberikan kekuatan, terutama kesehatan kepada mereka, supaya mereka bisa mengikuti ujian dengan baik dari awal sampai akhirnya ujian. Tuhan, Engkau berikan kepintaran kepada mereka, Engkau ingatkan segala mata pelajaran yang sudah dibagikan kepada mereka, supaya mereka bisa mendapatkan nilai yang baik untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau berkati orang tua mereka juga, Tuhan, dan biarlah Tuhan yang selalu juga memberkati setiap kami, Bapak. Inilah doa dan permohonan kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.